Ini berkaitan dengan rukun Islam dan faktor-faktor yang ada di dalamnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Qala berkata Abi Abdullah, sami'tu, aku dengar, kata Abi Abdullah atau Abdullah. Kata Abdullah, sami'tu, aku dengar Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda, ya Rasul. Jadi sahabat mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Buniyal Islamu alal khamsi. Kalau bahasa kita bunyal itu dibangun. Dibangun Islam di atas 5. Maksudnya pondasi dasar Islam itu 5. Pondasi dasar Islam itu ada 5. Syahadati an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang intinya bahwa pondasi ataupun pondasi dasar Islam, itu ada 5. Ataupun mungkin kalau umumnya kita ini yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Jadi pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat. Ya, ini penyebutannya mungkin agak beda. Wa hajjil baiti, haji dulu, habis itu shaumi Ramadhana, puasa. Tapi yang kebanyakan itu menyebutnya iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadhana, wa hajjil baiti man istata'a alaihi sabila. Ini singkat. Jadi hadis ini juga di dalam kitab Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari, khusus Imam Bukhari, hadis ini ada. Dan bagi Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, hadis Muslim itu juga di dalam hadis beliau juga ada dengan lafaz seperti ini. Habis itu di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu juga ada. Habis itu di dalam kitab Sunan An-Nasa'i juga ada. Habis itu juga di dalam Sunan Imam Ahmad bin Hanbal itu juga ada. Maksudnya hadis ini bukan satu ulama saja yang menuliskan, yang meriwayatkan, tapi ada 5 ulama hadis yang meriwayatkan dengan lafal yang sama. Dan alhamdulillah kalau saya yang ada ini di Bukhari ada, habis itu At-Tirmidzi ada. Itu maksudnya kalau dia pada saat itu di majelis yang sama mereka mendengar itu gitu Pak? Enggak, ini ceritanya gini. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, dan ada beberapa imam yang lainnya. Itu mereka itu kan sebagian ada hidup yang dalam semasa, ada sebelumnya, ada yang sesudahnya. Jadi mereka itu juga sama-sama meriwayatkan hadis itu yang mungkin diterima dari sumber sahabat ya. Mungkin dari sumber yang agak beda kan gitu. Tapi lafaz yang sama, lafal yang sama juga sumber dasarnya sama gitu. Kebanyakan. Karena yang jelas kitab hadis yang paling yang paling diakui
adalah kitab Bukhari Muslim. Itu Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Bukhari Muslim. Bukan satu orang ya. Bukan satu orang, itu sendiri. Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Nah, hanya saja kebanyakan Bukhari Muslim ini lafalnya sama, tapi orangnya beda sebenarnya. Tapi beliau ini bisa meriwayatkan hadisnya itu di dalam satu hadis itu kebanyakan lafalnya itu sama. Dan maksud di dalam hadis tadi ada bunyal Islam. Nah, ini kalau makna arti kata daripada bunya itu adalah dibangun ataupun dibangun. Maksudnya bisa terbangun Islam itu yaitu dengan 5 perkara. Maksudnya Islam itu baru, ataupun kalau bahasa kita ini sesuatu itu bisa dikatakan Islam kalau ada 5 hal. Ada 5 hal tadi. Syahadat, sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, di atas 5 dasar atau rukun. Yang lain menyebutkannya dengan lafaz al-khamsatin. Kalau di sini kan al-khamsi. Nanti ada sebagian ulama hadis itu menyebutkannya bukan al-khamsi, al-khamsatin. Nah, maknanya sama sebenarnya. Maknanya sama. Hanya saja menggunakan secara muzakkar dan muannas. Syahadatin itu maknanya pengakuan anda ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa iqami sholat. Jadi maksudnya iqami sholat itu apa? Maknanya yaitu senantiasa menunaikan sholat. Nah, tapi kalau kita lihat dasar iqami sholat, mendirikan sholat. Kan bisa kita sholatnya cuma hari ini, itu dikatakan mendirikan sholat. Ya sudah. Nah, itu cuma sehari kita lakukan, sudah mendirikan sholat. Tapi yang dimaksud di sini wa iqami sholat, itu senantiasa mendirikan sholat. Senantiasa itu berarti terus menerus. Ya walaupun makna kita cuma hari ini kita sholat, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hari ini kita juga sudah dikatakan mendirikan sholat. Nah, tapi makna dalam hadis ini yang dimaksud adalah wa iqami sholat dan senantiasa mendirikan sholat. Senantiasa itu bukan cuma sekali, tapi terus menerus ataupun istiqomah. Dan kandungan hadis, bangunan Islam dalam hadis ini Rasulullah mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut adalah 2 kalimat syahadat. Jadi maksudnya Islam dalam hadis ini menerangkan Islam ini baru bisa kokoh, berdirinya kokoh. Ya kita sebagai orang yang Islam ini, Islamnya ini baru dianggap Islam yang kokoh. Maksudnya kalau berdirinya pun bisa kuat lah, nggak terombang-ambing. Maka dasarnya adalah yang pertama 2 kalimat syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya mengakui adanya Allah yang tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Rukun ini ibarat fondasi bagi rukun-rukun yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya diperintahkan untuk menerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah.
Barang siapa yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makanya ada dalam hadis, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah udkhulul jannah. Jadi barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Nah, ini kondisi dasarnya. Dari kata asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya apa tadi? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, makanya sudah pernah saya sampaikan juga, di asyhadu alla ilaha illallah, supaya mantap la ilaha illallahnya itu kita harus hafal yang 41 sifat. 41 sifat. Karena memang di dalamnya harus ada itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang wujud, idam, yang bako, mukhlafatul hawadis, yang binafsi sampai mutakalim. Allah yang mustahil adam, yaitu Allah yang mustahil nggak ada. Allah yang mustahil bisu. Allah yang mustahil buta. Jadi paham. Dan Allah yang mempunyai, yang memperbuat sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya. Jadi di kalimat syahadat yang pertama harus hafal yang 41. Habis itu dilafal syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Nabi Muhammad yang mana? Yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang lakona. Dan yang pertama, fondasi dasarnya adalah 2 kalimat syahadat. Yang dalam 2 kalimat syahadat itu sekurang-kurangnya harus ada 50 sifat yang ada pada Allah dan Rasul. Yang kedua, menegakkan sholat, artinya senantiasa menunaikan sholat pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, juga memperhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin sering kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sesuai dengan hadis ini, yaitu orang yang sholatnya itu yang pertama di waktunya, yang pertama. Yang kedua yaitu memperhatikan segala adab, rukunnya dulu. Pertama tadi waktunya. Habis itu memenuhi syarat-syaratnya. Ini berarti belum masuk dalam sholat. Habis itu rukunnya. Habis itu memperhatikan adabnya. Habis itu sunnah-sunnahnya. Makanya kewajiban kita yang belajar itu nggak cuman tahu sholat itu wajib. Berapa waktu? 5. Ya kira-kira kalau disuruh misahkan. Nah, coba Pak Mail mulai dari yang 2 rakaat aja. Sholat subuh 2 rakaat. Mulai dari ngambil air wudhu sampai salam, kira-kira bisa membedakan nggak? Mana sunnahnya, mana rukun, mana adab-adabnya. Nah, kira-kira bisa bedakan nggak? Rukun 13 aja dulu. Sholat kan rukun 13. Ya. Yang 13 ini coba apa-apa aja di dalamnya? Yang rukun 13. Kita coba, maksudnya gini, karena ada ulama bahwa
orang yang sholat dia tidak bisa membedakan antara rukun dan sunnah, maka sholatnya tidak sah. Terlebih-lebih yang membuat kenapa lu kok nggak sah? Nah, takutnya yang sunnah dibilang Wajib rukun, rukun. yang rukun dibilang Sunnah. itu yang menyebabkan nggak sah. Makanya coba yang 13 yang pertama niat Berdiri betul. jadi betul Takbir. Takbiratul ihram. takbiratul ihram, Ya, Fatihah. Fatihah. Fatihah, Surah pendek. Ruku. Surah pendek. surat Fatihah. pendek kata Pak Bambang. Surat pendek. Nah, Oh ya, surat pendek. yo Iyalah, jelas cemil melu pendek. Rukun 3. Oh, yang ruku. rukun 13 Rukun ya. rukun. Heeh. Coba Pak Mail dulu. Heeh. Nah, pertama niat. Niat, berdiri betul. Takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud, iktidal. Balik. Iktidal, sujud, ruku, iktidal, sujud, Terus duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. 11 mah. 11. Nah. Gue mau apa lah. Lah kira-kira namanya sembahyang kadang dianggap rukun kabeh. Coba gitu lagi. Dia kan palma. Coba. Tes mental ini. Niat. Niat. Niat berdiri. Takbir. Takbir. Ruku. Iktidal. Sujud. Ya. Sujud. Baru 6 nih Pak Man. Awak kurang 2 ini masalahnya. Duduk antara dua sujud. Nah, tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya. Salam. Tertib. Iya, Baru tertib. 11. Tertib. 2 lagi. Punya awak tahiyat awal sama akhirnya yang ketinggalan berarti. Nah, dari segitu aja kita masih Iya. Karena aku yang goyangnya Pak dibilang yang apa? Tadi rukun 13 itu berarti yang 13 itu rukun semua. iya wajib. Ya wajib Nggak boleh kan? tinggal. Cuman kan dalam pelaksanaan rukun 13 ini kayak ruku. Oh iyalah. Semua rukun ruku yang sunnah bacaannya. Rukunya rukun. Ini coba hitung. Pertama niat. Habis itu Berdiri betul. takbiratul Takbiratul ihram, membaca Fatihah. Fatihahnya ini. Fatihah. Ruku. Iktidal. Sujud. Duduk Antara dua sujud. Duduk tahiyat awal. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Tasawuf ya. Duduk tasyahud. Heeh. Membaca tasyahud. Membaca sholawat. Salam. Tertib. Iya. Dulu ingat, sekarang nggak ingat memang yang Berarti tiga duduk itu. tasyahud, bukan nggak tasyahud atau tasyahud akhir ya. Duduk tasyahud, membaca tasyahud, sholawat, salam. Tertib. Tapi terakhir itu rukun. Duduk tahiyat tasyahud itu duduk yang iftirosia. Duduk tasyahud. Ya itu duduk antara dua sujud itu. Duduk antara dua sujud kan, Pak? Enggak, itu namanya duduk tawaru. Itu duduk tawaru yang habis dari ruku duduk dia ya kan. Duduk terakhir. Duduk terakhir. Ini rukun ini duduknya. Duduk yang terakhir sebelum salam. Ya itu ya. Makanya kita baca tasyahud itu nggak boleh Tasyahud sambil berdiri. berdiri. Tasyahud. Ataupun kita baca at-tahiyatul. Oh, binongkrong. Nah, ini kan nggak duduk ini. Nggak sah. Berarti duduknya itu ya duduk tasyahud, membaca tasyahud, sholawat, Membaca tasyahud.
salam tertib. Ya, berarti yang di akhir tasyahud akhirnya itu ya Pak ya. Tasyahud, duduk tasyahud akhir ya. Ya ini ceritanya kalau tadi dibawa tasyahud awal. Iya. Kan itu. Dibawa tasyahud awal. Salat subuh berapa rakaat? 2. Iya, Ada tasyahud awal apa enggak? Enggak. Berarti kurang rukunya nanti. Tasyahud awal. Ya, ya. Oh iya, mana ada dia langsungan ya kan? Makanya kalau ada tasyahud awal. Oh iya. Nanti Tasyahud salat akhir subuh pun Paksa tasyahud awal ya Pak? pakai tasyahud awal juga. Duduknya. Iyalah. Tasyahud, membaca tasyahud, baca tasyahud, sholawat, Salawat, salam tertib. Nah, makanya dalam sholat itu sendiri kan ada 3 hal. Ada kolbi, ada Fi'li, ada kauli. Tadi duduk itu fi'li, perbuatan. Habis itu baca tasyahud, kauli Bacaan. baca salawat, kauli. Makanya di dalam sholat itu yang kauli yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak boleh diganti, Allah harus Allah Akbar. Nggak boleh Allahu Ahad. Ahad itu jeneng Allah juga. Akbar nama Allah juga. Nggak boleh diganti. Jadi ucapan pertama yang kauli. Habis itu baca Fatihah. Rukun kauli. Makanya Fatihah itu harus betul karena rukun. Oh kadang orang ada imam bacanya salah, baca suratnya. Biarkan aja. Karena itu sunnah. Karena sunnah. Seandainya dia cuma baca Yasin, udah dapat kesunahan. Allahu Akbar, udah dapat kesunahan. Tapi Fatihah wajib. Rukun. Nggak boleh salah. Satu huruf pun nggak boleh salah. Itu rukun kauli. Fatihah, takbir, Fatihah, begitu membaca tasyahud, membaca sholawat, salam. Nah, selain itu kolbi 1, niat. Rukun kolbi, Perbuatan hati Pak ya. Yang lain itu semuanya Fi'li, perbuatan anggota. Berdiri tegak, ruku, yang penting cuma ruku. Sujud. Walaupun nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi udah sah. Karena itu Tidak sami Allahu liman hamidah, walaupun nggak baca rabbana lakal hamdu udah sah. Sujud gitu juga, walaupun nggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk gitu juga, asal udah duduk udah sah. Duduknya berarti di dalam sholat itu Pak yang sunnah hayat sangat baik ya. Sunnah hayat sangat baik. Sunnah hayat baik. Sunnah abaat sangat baik. Yang abaat itu cuman kunut itu toh berarti. Kunut sama tasyahud awal kalau nggak salah. Oh itu yang hayat itu. Berarti kalau bacaannya itu ya. Berarti kalau lupa baca kunut sama tasyahud awal, berarti itu yang wajib diganti sama sujud sawi Pak ya. Berarti yang lainnya itu sunnah hayat ya. Makanya cari di dalam 13 mana yang hayat nih, kalau yang sangat baik itu bingung kan. Opo ya cuman ikut tok kunut iku. Ya kunut subuh dan 10 akhir Ramadan. Berarti kan kunut juga itu. Itu sama tasyahud awal. Kalau setelah itu berarti cuman luru iku lah sing sangat baik itu. Abaat. Nah, itu sholat. Berkaitan dengan zakat yang disampaikan di atas tadi, menunaikan zakat yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ketika harta tersebut mencapai nisab, batas minimal wajib zakat. Jadi
sebenarnya kayak zakat pun dia itu bukan terus wajib semua, enggak. Sebenarnya ada aturannya. Di antaranya dia itu harus sampai batasan yang wajib zakat. Misalnya kita pelihara hewan, jadi nggak semua orang pelihara hewan itu wajib zakat, belum tentu. Nunggu sampai nisabnya enggak. Apa nisab? Jumlah hewan yang kita pelihara itu udah cukup enggak? Jumlahnya. Jumlahnya wajib zakat. Kalau enggak ya enggak. Nah, begitu juga seperti kita zakat pertanian. Hasil pertanian, misalnya makanan pokok dari padi. Nah, itu apakah semua itu wajib zakat? Belum tentu. Dia itu harus ada batasan yang wajib zakat. Misalnya berapa kilo yang wajib dijakatin baru keluar. Kalau kurang dari situ ya enggak. Itu juga uang. Uang itu berarti dihitung apa? Dihitung emas senilai 90 gram lah kurang lebih. Kalau emas. Kalau kita punya uang senilai harga emas 90 gram baru wajib zakat. Ya kalau belum sampai segitu kita udah bayar zakat, itu nggak masalah. Bukan zakat namanya, sedekah. Tapi itu sedekah. Bukan zakat namanya. Bukan zakat. Tapi seandainya gini, kita di awal ini misalnya kita hitung ini kan dalam setahun ini. Ya. Kita di pertengahan tahun ini kita bayar, tapi belum sampai ini 90. Misalnya uang kita kalau dihitung-hitung paling bisa untuk beli 50 gram punya uang. Kita bayarkan untuk zakatnya. Habis itu akhir tahun dapat semuanya. Paksa keluarin lagi. Berarti yang kita bayar tinggal sisanya. Sisanya. Yang tadi 50 gram. Ini rupanya kita dapat setelah akhir tahun ada 40 gram. Tambah 40 gram. Sisa yang 40 ini baru. Berarti yang 40 ini ya kita tambahin gitu. Ya, sebenarnya yang kita lakukan pada saat sekarang ini untuk meringankan kita. Mungkin kalau kita sekali keluar ini kan agak terasa. Tapi kalau siki-siki tak kira yang ini udah keluar 50 udah kita keluarkan, dikira sedekah, udah genap, dia keluarkan lagi zakatnya. Berarti kita tinggal genapin yang awal tadi gitu aja. Nah, begitu juga haji. Haji adalah pergi ke Baitullah, ini sudah umum. Nah, yang intinya haji itu yaitu pergi ke Baitullah untuk melaksanakan rukun-rukunnya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau dalam sholat, rukun dan wajib sama. Wajib. Iya. Wajib sholat. Rukun sholat ini sama. Dalamnya sama. Tapi kalau dalam haji, rukun sendiri, wajibnya sendiri, sunnah sendiri. Kalau dalam sholat cuma rukun dan sunnah. Kalau dalam haji ada 3 hal: rukun, wajib, sunnah. Ini beda-beda. Ini wajib sama sunnah mana lebih tinggi kedudukannya nih? Wajib sama sunnah haji. Kedudukannya lebih tinggi wajib daripada sunnah. Daripada sunnah. Rukun. Kalau rukun. Kalau rukun tidak sah haji apabila ditinggalkan rukunnya. Rukun. Wajibnya? Kalau wajib, ketika ditinggalkan rukun ini wajib. Tapi terus ketika dia tinggalkan dia bayar denda. Karena hajinya sah. Itu wajib. Wajib bisa bayar denda. Hajinya sah. Tapi kalau rukun tinggal ya tetap enggak sah. Berarti lebih kedudukannya lebih tinggi rukun lah ya. Lebih tinggi rukun sama wajib. Bahkan kalau nggak salah, kalau rukun kita tinggalkan rukun didenda. Didenda, hajinya nggak sah.
udah bayar denda, haji pun nggak diterima. Haji nggak diterima. Berarti kesalahannya tadi yang bayar denda. Kesalahan udah bayar denda. Habis itu hajinya tahun itu nggak sah, harus diganti tahun depan. Itu kalau rukun. Tapi kalau wajib, dia bayar denda, sah hajinya. Karena ada memenuhi rukun. Karena memenuhi rukun. Nah, kalau sunnah ya dikerjakan, berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Ya, tidak apa-apa. Enak itu pak, sing ketinggalan itu, jadian itu. Ya ada. Oh, gawat itu. Nah, ya di antaranya gini, yang nggak ada di haji, yang nggak ada. Mungkin kalau rukun yang ditinggalkan seperti wukuf misalnya. Wukuf di Arafah. Wukuf itu kan sebenarnya dia cuman hadir di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai besok pagi. Terbenam matahari, tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah, dia itu harus ada di Arafah itu sampai terbenam matahari. Enggak terbenam, terbit fajar. Itu terbit fajar. Kalau salah terbit fajar. Lah misalnya ini dia ketinggalan. Telat, tekan. Tekan kono wis subuh. Udah lewat. Enggak sah haji. Karena itu rukun. Itulah yang nggak ada di umroh. Oh, itu sih nggak ada senang umroh itu toh. Iya, selain itu ini. Makanya pembahasan dalam bab haji dan umroh itu rukun haji, rukun umroh itu sama dengan rukun haji. Apa? Rukun haji sama dengan rukun umroh. Selain wukuf di Arafah. Itu di umroh nggak ada. Karena itu waktunya cuman tanggal 9 Zulhijjah. Masalahnya kalau ketinggalan yang rukun harus diganti tahun depan. Ya nek tahun depan nek iso berangkat meneh. Iku wajib iku. Oh, iku wajib harus berangkat. Pokoke nek wong nek wis ninggalke rukun, piye carane dia harus ganti. Harus tetap berangkat meneh nek tahun niku. Makanya berat. Di dalamnya juga ada haram-haram haji. Haram-haram haji. Haram-haram haji di antara ini bersetubuh, bunuh binatang, membunuh binatang buruan, habis itu bicara mencabut rumput, ataupun memotong tumbuh-tumbuhan. Nah, terus nyukur saurungi waktunya juga sama. Haram. Kadang nyapuk rambut ataupun motong kuku saurungi waktunya itu kumehan. Nah. Yang selanjutnya itu puasa. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ketiga Hijriah. Jadi puasa diwajibkan. Awal diperintahkan dalam umat Islam ini kan apa? Sholat. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul ataupun diangkat menjadi Rasul, perintah yang pertama adalah sholat. Puasa baru diwajibkan puasa pada tahun ketiga. Berarti udah 3 tahun Islam. Kita Hijriah. Tahun ketiga setelah Hijriah. Berarti awal-awal nggak ada. Awal 4 Hijriah. 3. Awal 3 Hijriah. Tahun ketiga. Awal Hijriah. Tahun ketiga dari Hijriah. Berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru ada tahun pertama belum, kedua belum, ketiganya baru ada perintah puasa. Berarti 3 tahun. Puasa merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan menyehatkan tubuh. Barang siapa yang berpuasa karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaannya, maka puasa tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan menjadi sarana untuk mendapatkan surga.
Jadi yang intinya puasa yang wajib ini adalah puasa Ramadan. Wajib. Jadi kewajiban ini sama. Yang namanya wajib berarti kalau ditinggalkan dosa. Dan bahkan selain berdosa, puasa ini ketika ditinggalkan harus diganti. Rukun-rukun Islam merupakan kesatuan yang saling terkait. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, ia adalah orang muslim yang sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, ia adalah kafir. Jadi orang Islam yang sempurna itu adalah orang yang melakukan keseluruhan daripada rukun Islam itu. Dan orang-orang yang sama sekali nggak ada melakukan satu pun daripada rukun Islam yang 5 ini, rukun Islam ini, maka dia tergolong kepada kafir. Tapi ya tadi kita kembalikan ke pelajaran awal tadi. Walaupun mungkin kita lihat orang itu nggak pernah sholat, belum kafir ya. Tapi kita nggak bisa. Iya, belum kafir dia lah. Tapi kan dia udah mengucap 2 kali syahadat. Berarti kita nggak boleh menjas orang. Kita hanya melihat satu zohir yang nggak melakukannya, terus kita bilang dia kafir pun nggak boleh. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, ia bukanlah orang muslim. Jadi sama. Salah satu yang nggak dikerjakan. Dari 5 hal tadi, salah satu nggak kalau dikerjakan. bukan nggak dikerjakan. Ini tadi tidak mengimani. Maksud nggak mengimani berarti nggak percaya. Nggak percaya. Nah, atau mungkin ada orang bilang gini, sholat itu nggak wajib bagi aku. Wajib bagi yang mau, orang saya nggak wajib misalnya. Ketika memang dalam hatinya itu dia meyakinkan bahwa dia nggak wajib sholat, dia tergolong kepada bukan muslim. Bukan muslim. Bukan kafir. Masih meyakini Pak, belum melaksanakan ya kan? Masih meyakini saja. Ini belum dikatakan orang yang muslim. Jadi barang siapa yang mengingkari salah satunya daripada dia bukanlah orang muslim. Maksudnya bukan orang muslim yang sempurna. Jadi kita terus nggak boleh kafir kamu. Orang muslim yang belum sempurna ya. Maklumi aja lah. Maklum. Barang siapa yang meyakini keseluruhan namun mengabaikan salah satunya selain 2 kalimat syahadat karena malas, ia adalah orang fasik. Berkekalan dalam kemaksiatan. Fasik ini berarti dia berkekalan dalam kemaksiatan. Dia ngakuin bahwa sholat wajib, puasa, zakat wajib, kan nggak dilakukan, tapi nggak dikerjakan. Orang berkekalan dalam. Jadi maksudnya nggak berkekalan terus ditinggalkan terus enggak. Dia meyakini itu wajib tapi males ngerjakan. Tapi malas, karena malas dia meninggalkannya, maka dia tergolong orang yang fasik. Jadi fasik di sini termasuk orang yang nggak bisa jadi wali dalam pernikahan. Fasik di sini juga orang yang tidak bisa menjadi saksi ketika ada pertikaian. Makanya fasik ini termasuk orang-orang yang istilahnya gerak dalam hukum ini dibatasi. Ya repot juga Pak kalau dia merasa masih lumayan kan. Tapi kalau kita yang menjas dia itu misalnya kita tahu dia itu, kita anggap dia fasik, kayaknya gak terima sama kita ya kan. Gawat lah ya kan. Kecuali dia emang sadar ya kan gitu, sadar bahwa dia sendiri yakin semua, tapi salah satunya pun mungkin selama setahun wallahu alam dikerjakan kan. Dan makanya kalau dalam bab nikah itu kalau nggak salah, seseorang bisa menjadi wali nikah ketika dia sudah bertobat paling kurang itu 3 bulan. Khusus itu ya. Maksudnya gini, biasanya dia nggak pernah sholat, kan gitu. Sebelum menikahkan anaknya 3 bulan sebelumnya tapi dia sudah bertobat. Itu kecuali Pak ada jalannya kan. Itu diterima.
Artinya udah sah dia menjadi wali. Tapi ada juga memang dia memaksakan Pak, dia karena anakku kan gitu kan. Ya kita lihat memang secara pengamalan Islamnya sendiri, ya kita tahu gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak dengan anak yang udah diapakan dia tuh? Ya, pertanggung jawabnya kemana tuh? Ya jelas itu tadi, wali yang fasik tidak sah menikahkannya. Ya berarti nggak salah anaknya nikah. Ya sama berarti mungkin Pak Bambang pernah dengar zina yang diridhoi. Itu diantaranya. Itulah kan. Makanya agak susah. Lalu misalnya gini, kita sebagai anak ini, kita udah tahu orang tua kita ini ya fasik lah. Tapi orang tua kita ini nggak terima, dia tetap bersikukuh untuk kan gitu. Jadi solusinya sebagai anak ini bagaimana? Dia tetap kalau memang kepingin tetap nikah, dia nikah di tempat yang kira-kira jauh dari walinya. Dia minta kepada hakim untuk menikahkan dia di KUA sekalian atau gitu ya kan. Jadi ada alasannya kan gitu ya. Tapi itu orang tuanya itu nggak boleh ada di situ. Makanya agak susah. Cuma kadang-kadang orang yang nggak menyadari ini kan gitu, menganggap sepele. Nggak tahu itu dampaknya sangat besar kan gitu untuk keturunan dia kan gitu. Menghalalkan apa tadi Pak? Menghalalkan anak haram tadi. Menghalalkan zina ya, zina yang dihalalkan. Diridhoi. Zina yang disetujui orang tua kan gitu. Bedanya sebabnya ya orang tuanya. Kurangnya kesadaran orang tuanya itu ya Pak. Pemahaman lah intinya kan. Bahkan yang berat lagi, ada pendapat yang mengatakan tidak sah wakilannya orang yang fasik. Malah mewakilkan orang yang fasik kan? Enggak, maksudnya gini Pak Bambang punya anak perempuan, ataupun saya lah punya anak perempuan. Saya keadaan fasik nih, saya kan nggak bisa menikahkan. Nah, tapi saya serahkan sama Pak Bambang, ataupun kepada wali yang lain. Misalnya kalau saya seperti saya serahkan sama abang saya, abang ini saya serahkan, wakilkan untuk menikahkan anak saya sekolah, kan gitu. Itu pun satu pendapat mengatakan itu nggak sah. Saya menyerahkan kepada abang saya, itu nggak sah. Walaupun abangnya itu nggak fasik. Walaupun abang itu nggak fasik. Loh. Ya karena dilihat dari, karena orang tuanya ada di situ loh. Itu pendapat. Karena mampu, ada itu. Ada. Karena kecuali misalnya bapaknya nggak ada di situ, nggak ada di situ ini bapaknya, yang ada abangnya, abangnya bapaknya, ataupun adiknya bapaknya. Tapi karena bapaknya nggak ada, ya kan yang menikahkan kan wali. Abangnya bapaknya atau adiknya bapaknya kan walinya. Ketika bapaknya nggak ada, langsung jatuh ke mereka. Tapi kalau bapaknya masih ada di situ, ada bapaknya, bahkan jadi saksi, nengok, itu nggak bisa. Dia harus menyerahkan sama abangnya, dia harus menyerahkan sama adiknya, kan gitu. Ada pendapat, ada pendapat yang mengatakan penyerahannya wali kepada wali yang lain, yang menyerahkan ini fasik, itu juga nggak sah. Loh, jadi piye caranya? Ya makanya sebelum menikahkan anak tobat dulu selama 3 bulan minimal ya gitu. Ya untuk menjaganya awak pun harus gitu juga minimal. Tobat Islam turut-turut Pak ya. Oh, makanya di situ dituntut keras ya kan. Makanya yang ini jangan sampai ditinggalkan, yang rukun Islam ini ya kan. Yang 5 ini. Karena ujung-ujungnya hancur semua memang ya. Tujuan ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk kegiatan fisik. Lebih dari itu, ibadah mempunyai tujuan yang mulia. Salat misalnya,
tidak akan berguna jika orang yang melakukan salah tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Sholat. Nah, jadi sholat itu nggak ada manfaatnya kalau orang tersebut masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Sholat. Puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukan puasa tidak meninggalkan perbuatan dusta. Dia puasa, nah, tapi dia masih suka bohong. Itu dusta aja berarti kalau puasa, Pak? Gimana? Berarti dusta aja yang ditegaskan di puasa. Di puasa. Karena yang jelas ini yang berkaitan banyak dalam puasa ini kan ya lisan, lupa, gibah. Nah, ini kan dari lisan ini. Dusta. Nah, jadi itu pokoknya atas nama pekerjaan mulut, lisan ini termasuk kepada puasa. Hal yang bisa merusak puasa. Jadi puasa tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bisa menjaga lidah ini, maksudnya secara umumnya seperti itu. Haji atau zakat tidak akan diterima jika dilakukan hanya karena ingin dipuji orang lain. Jadi pamer, ya. Nah, jadi kalau kita bayar zakat puluhan juta misalnya, tapi tujuannya apa? Pamer. Supaya pamer. Ini juga nggak manfaat. Begitu juga haji. Pengen dibilang orang Pak Haji, Pak Haji, karena nggak pengen dipanggil Ibu Haji. Berarti hal tersebut ini juga bisa membuat misalnya haji kita itu nggak ada faedah. Nah, meskipun demikian bukan berarti ketika tujuan dan buah tersebut belum tercapai ibadah ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini seorang tetap berkewajiban untuk menunaikan seikhlas mungkin dan senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan. Ya, maksudnya tadi sholat tujuannya kan ada lain, menghindarkan perbuatan keji dan munkar, supaya sholat kita itu ada faedah atau nilainya. Zakat juga gitu, haji juga, maksudnya ada tujuannya. Tapi terus nggak tercapai. Kita tujuan tadi belum bisa tercapai. Nggak sholat lah. Nggak usah sholat lah. Orang belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Ya nggak seperti itu. Ya maksudnya kewajiban itu tetap harus kita lakukan. Tapi ketika melakukan itu kita terus berusaha untuk bisa meninggalkan atau mencapai tujuan daripada ibadah itu sendiri. Nah, cabang-cabang iman ini berkaitan di dalam tadi rukun Islam tadi juga diterangkan berkaitan dengan cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebut dalam hadis di atas bukanlah keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Penyebutan dalam hadis ini hanya terbatas pada perkara-perkara di atas. Mengingat urgensi ataupun permasalahannya perkara-perkara tersebut, karena masih banyak perkara-perkara lain dalam Islam tidak disebutkan. Rasulullah sabda iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Jadi sebenarnya tadi di dalam rukun Islam tadi kan syahadatu an la ilaha illallah kan gitu. Sebenarnya di situ saja itu semuanya sudah terkandung keimanan. Itu pengucapan syahadat itu asyhadu Allah apa asyhadu anna? Asyhadu Allah. Allah. Tulisannya Allah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, kalau nun. Nah. Nun. Kalau nun ada setelah nun ada huruf Lam. Ada huruf lam. Itu bacanya gimana? Asyhadu. Nunnya mati, lamnya bertahdid. Itu kalau dalam syahadat. Kalau di dalam lafal ini nggak ada syahadati an la. Asyhadu an la. Bukan Allah. Asyhadu Allah. Itu bacanya sebenarnya bukan an. Jadi nun mati ketemu lam itu hukum apa?
kembali lagi ke tajwid. Nun mati ketemu lam. Idgham bila kunna. Idgham Bila kunna. bila kunna. Berarti memasukkan nun mati atau tanwin ke huruf lam tapi tidak Dengung. Berdengung. berarti bacanya Allah. Allah. Asyhadu Allah. Itu yang betul berarti bacanya. Allah. Jangan Allah. Allah. Nah aku tengok ada juga yang di mana orangnya hadatan imam misalnya. Yang bacanya Allah Pak. Berarti nggak paham hukum. Allah. Allah deh. Allah. Berarti tajwid. Makanya sering tak tekan bapak itu bacaannya kepieng. Yaitu asyhadu. Allah berarti. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla kan diajan aja lah. Itu. Asyhadu alla. Kalau anla kan lucu juga kalau ajan. Nggak tepat deh. Alla itu dari situ aja orang denger udah nggak paham ya. Udah jelas. Karena kan kalau yang nggak paham tajwidnya, bacaannya di situ kok Allah gitu kan, Mbak. Satu lagi itu memang di lafal keduanya itu memang walaupun hurufnya sama, tapi beda anunya, Beda hukum lah. beda hukumnya. Kalau tadi memang an. Kalau di lafal keduanya anna. Pakai anna. Ana. Lakina itu pokoknya ada beberapa kawannya lagi. Memang ada anna. Yang kalau yang kedua pakai anna. Wa asyhadu anna memang seperti itu. Anna. Pakai anna. Jadi kalau lafal yang pertama tadi bacanya asyhadu alla. Nah itu nampak kali. Kenapa mainan pun delok maka kan begitu ndelok perekaman video iku wong ndak nyadat ke wong iki. Wong non muslim masuk Islam. Nek iku sing diterucap mendake asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya aku nang goyang kan tulisan sing bener tulisannya bacaannya kepiye memang aku ndak paham ide gemiku. Nggak iki bacaannya sing tenan asyhadu Allah apa asyhadu Allah kan. Yang sering dengar Allah. Yang sering aku dengar memang ajar pun asyhadu Allah, cuma kan bacanya di situ Allah. Tulisannya. Tulisannya. Itu tadi. Pokoknya setiap bacaan tadi dia itu tetap harus disesuaikan dengan hukum dan tajwidnya. Enggak hanya banyak hayya 'alas shalah. Ada juga yang baca Halal. hayya 'alal shalah. Ada enggak? Ada. Hayya 'alal falah itu betul. Kalau bacanya hayya 'alal falah itu enggak salah. Alaf langsung masuk ke fa. Itu memang enggak ada. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Bacanya hayya 'alal shalah itu udah nampak kali lah. Ya memang kalau selama ini aku dari kecil sampai sekarang yang ku dengar orang mengucapkan syahadat itu ya asyhadu Allah, memang nggak pernah Allah. Cuman karena begitu aku nengok imam itu habis itu cahayati tulisannya ya di situ jadi bimbangnya gitu kan. Allah apa Allah tulisannya memang Allah ijian. Makanya nang kuna timbang apa timbul keraguan gitu. Karena satu lagi di lafal la itu kebanyakan memang kan nggak dibuat apa Tasdid. Ini kan nggak dibuat. Makanya Pak ya semenjak Karena ya dari hukum nun mati bertemu dengan lam kan, bukan nun mati bertemu lam bertasdid. Gitu. Ya, kalau nun mati bertemu dengan huruf lam. Makanya tuh kan jadi sensitif. Jadi yang biasa Wak denger biasa-biasa dulu ya biasa sekarang jadi sensitif ya karena belajar itu. Jadi sensitifnya. Kalau dulu orang dengar kayak gitu ya kayak gitu awak gitu kan walaupun tulisannya nggak punya apa namanya nggak punya pegangan. Nah pertimbangannya nggak punya pertimbangan ini berarti yang mana yang betul. Yang belajar aku kayak gini gitu. Kayak gini
yang saya sering dengar tuh kayak gini. Kok orang bisa ngomong gini kan? Makanya semenjak selektif